Suster Alexia, itu cerita bagus kan, ini sangat lengkap. Ya. Sehingga bagaimana sampai mulai menjadi rumah sakit umum dan apa itu? Ya. Tentang pendiri dan apa? Ya. Eh, untuk menjadi rumah sakit itu prosesnya seperti tadi Bapak, tetapi pelayanan unggul itu masih pelayanan kusta. Mengapa demikian? Karena kami memikirkan bahwa selama spiritualitas itu masih mendarah daging di dalam diri para anggota PRR, dan selama pelayanan pada orang-orang kusta itu masih relevan di zaman ini, maka pelayanan itu tidak pernah akan mati. Ya. Dan kami meyakini dan mempunyai suatu kepercayaan bahwa apa yang sudah ditanamkan dan dimulai oleh pendiri hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek, Ya. itu harus kami teruskan dan kami pelihara sebagai anggota-anggota Putri Renya Rosari yang didirikannya. Jadi tidak akan mati. Ya. Sehingga kekhususan itu tetap ada. Tetap ada. Biarpun status yang oleh pemerintah diakui sebagai rumah sakit umum, tetapi kekhususan itu tetap ada. Selama masih ada orang kusta, itu para suster PRR tetap masih melayani orang-orang kusta. Ya. Meskipun kita sudah rumah sakit umum, artinya kita buka diri untuk publik, mereka dapat datang untuk kita layani penyakit apa saja kita layani, tetapi kekhususan itu masih tetap menjadi kita punya prioritas. Jadi itu spirit itu tidak akan mati selama masih ada orang-orang kusta. Dan sekarang suster, yang orang-orang kusta yang sekarang dilayani berapa orang dan rehabilitasi berapa orang? Untuk di rumah sakit sekarang itu mereka berjumlah 28 orang yang kita sedang layani, yang sedang mendapat perawatan, pengobatan. Sedangkan di rehabilitasi itu mereka ada 26 orang. Ya, mereka ada 26 orang yang itu pasien-pasien kita juga yang dari rumah sakit, tetapi setelah mereka mengalami kesembuhan dan perlu pemulihan, lalu perlu perawatan lainnya, misalnya mereka dengan luka-luka parah, luka-luka lama dan kita harus merawat, maka mereka kita pindahkan ke bagian rehabilitasi. Ya. Tadi yang pasien berapa orang, suster? Yang rumah sakit ini itu ada 28 orang. 28 orang. Itu suster pasti ada biaya. Bagaimana pasien ini biaya mereka tanggung atau? Ya, kalau kita berbicara tadi terkait dengan spiritualitas spiritualitas, Bapak Uskup Manek dulu itu kan dia melayani orang-orang kusta itu kan dia tidak pernah pungut biaya. Dan meskipun dia sebagai imam muda sampai uskup, dia pergi kemana saja, ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk mencari orang-orang kusta, itu tidak pernah dia pungut biaya. Dan kita juga bisa katakan bahwa loyalitas dari hamba Allah ini, itu apa yang menjadi kepunyaan itu juga hampir sebagian besar itu menjadi kepunyaan orang-orang kusta yang dia layani itu. Jadi sejauh ini kita tidak pernah memungut biaya. Kita membantu mereka, mensupport mereka mulai dari datang sampai dengan pulang itu ada. Tetapi bahwa kita pungut mereka biaya itu sejauh ini kita belum ada. Dan itu pasti itu dari kongregasi dan dari yayasan itu tentu ada donatur atau apa, tapi itu bukan soal. Tapi yang maksud saya, apakah tenaga perawatan apa itu kan pasti diberi apa honorarium atau gaji itu atau dokter dan obat-obatan itu pasti membutuhkan biaya. Dan ini yang suster bilang itu tidak membebankan kepada pasien. Betul. Itu yang luar biasanya di situ. Iya Bapak. Selama ini sejauh yang kita melayani dan teman-teman rasakan itu adalah kita meskipun kita mengalami, kita tidak pernah pungut biaya, tetapi karena itu sudah menjadi darah daging kita yang mengalir terus, jadi pasti ada orang yang membantu. Jadi baik dari pihak kongregasi akan membantu, dari yayasan akan membantu, ya meskipun kita tidak punya donatur yang tetap, tetapi justru yang tidak tetap itu juga mereka akan selalu membantu, meskipun misalnya
1 bulan, kemudian 2-3 bulan berikutnya baru mereka membantu, tetapi ya kita bersyukur bahwa ada orang yang mempunyai hati untuk itu. Ya. Dan sejauh ini juga kita berusaha untuk memberi apa yang menjadi haknya para karyawan. Oh iya. Ya, Lalu begini suster, pemerintah kan berwajib untuk mensejahterakan masyarakat. Toh. ya, betul. Karya begini ini tentu pemerintah tidak tutup mata. Ya. Apakah pemerintah membantu, apakah dengan tenaga dana atau apa? Selama ini yang pemerintah bantu secara rutin itu adalah obat-obatan. Oke. Jadi terutama obat-obat kusta. Ya. Itu ya kita salut juga kepada pemerintahan Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga dinas kesehatan provinsi, karena mereka selalu menyediakan itu, Ya. selalu menyediakan obat itu. Artinya pada satu saat mungkin kita mengalami kendala karena obat kurang atau apa, tetapi bahwa pada waktunya itu mereka selalu mensupport dalam bentuk obat-obatan. Kalau tenaga? Kalau tenaga sejauh ini memang kita ada juga tenaga kontrak yang dipekerjakan di sini. Memang ada, tetapi ya dengan banyak peluang-peluang yang ini kita juga tidak menutup kemungkinan atau tidak membiarkan mereka bisa mencari kebebasan untuk bekerja di mana saja. Dan kalau prasarana seperti gedung atau peralatan, apakah ada uluran tangan dari pemerintah? Kalau sejauh ini gedung-gedung itu menjadi tanggung jawab kongregasi yang direalisasikan melalui yayasan. Sedangkan juga alat-alat mungkin zaman dulu itu mungkin pernah dibantu juga oleh dinas, tetapi tahun-tahun terakhir ini mungkin juga kebutuhan di dinas banyak, sehingga kita sendiri lebih memperhatikan itu untuk membantu mengembangkan unit sendiri. Dan rumah sakit tidak bisa berdiri sendiri, tapi rumah sakit dibantu banyak oleh kongregasi Putri Raja Rosari dan Yayasan Sosial Ibu Anfrida yang membawahi unit karya ini. Tapi dengan wawancara ini kita memberitahu kepada pemerintah bahwa tidak bisa hanya begitu saja. Jadi ini wawancara ini resmi. Jadi ini akan disebarkan dan itu bukan berarti kita mau memaksa, tetapi bahwa memberitahu bahwa ini adalah karya mulia yang dibuat di Naop ini. Oleh para suster di Naop. Dan jadi untuk kaderisasi, apakah ada yang diberi kesempatan studi khusus tentang perawatan orang kusta? Sejauh ini kita dari kongregasi itu mengkaderkan studi suster-suster, mengkaderkan suster-suster di bagian kesehatan. Sedangkan di unit sendiri itu kita masih mempunyai program yang berkelanjutan untuk juga mengkaderkan staf-staf kita supaya mereka menjadi satu ikatan bersama dengan mereka untuk bisa bekerja di tempat ini. Oke. Jadi suster, terima kasih banyak dan salam kita kepada suster pemimpin umum dan semua suster yang berkarya di sini dan juga semua karyawan-karyawati. Dan juga kita tetap dengan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa di Naop ada satu karya yang luar biasa, melanjutkan karya dari hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Terima kasih, dan sekarang Suster Auxilia memberikan salam kepada semua sahabat Monsignor Gabriel Manek SMGM dimanapun saja, kepada Ketua Umum yang sampai sekarang sementara bergiat, Pak Luki, dan juga Pak Edi, dan semua kawan-kawan yang tersebar di seluruh dunia, baik di Kenya, di Timor Leste. Ini Suster Alexia berikan salam. Sekarang Suster silakan berikan salam. Terima kasih kepada Bapak Anton Bele yang sudah berkesempatan datang mengunjungi para probanis dan juga sekaligus melihat situasi nyata pelayanan orang-orang kusta di Naop. Terima kasih juga untuk para sahabat Monsignor Gabriel Manek di mana saja berada di seluruh dunia yang juga sudah berusaha dan berjuang keras
merealisasikan spiritualitas dari Bapak Uskup Manek ini dalam mencintai orang-orang kecil. Terima kasih untuk Pak Luki bersama dengan rekan-rekan kerja, Ibu Foni, Pak Edi, dan semua saja yang berada di luar negeri dan di dalam negeri, yang Ilomea, yang sudah memberikan diri, memberikan hati, perhatian dan cinta kepada pelayanan kami di Rumah Sakit Naop. Jangan lupa selalu mendoakan Rumah Sakit Naop dan kita semua ini, baik para suster Kongregasi Putranya Rosari, sahabat Monsinyur Gabriel Manek, kita semua adalah perpanjangan tangan dari hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek untuk melanjutkan karya misi yang sudah dimulai dan dikerjakan oleh hamba Allah. Salam dari kami di Rumah Sakit Naop untuk seluruh anggota sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja kamu berada. Terima kasih. Ya, Suster Alexia, terima kasih. Semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek, sahabat SMGM, suster punya suara itu adalah suara emas. Jadi kita jangan tutup mata dan tutup hati terhadap karya mulia di Naop. Terima kasih, salam dari Naop. Suster, selamat. Selamat Bapak Anton. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anton sudah berada bersama kami. Terima kasih, Suster.